Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Automotive Custom Bluebird. Oke, nah kali ini saya akan membahas atau sebenarnya sih bukan membahas ya, lebih sedikit sharing ya, sharing bagaimana kita menjaga kaki-kaki itu agar tidak terjadi masalah ya. Kaki-kaki itu banyak sih, dari velg, shock breaker dan lain-lain ya. Jadi kalau kaki-kaki itu bermasalah, benar-benar kita bawa mobil juga nggak enak ya. Artinya apa namanya, kita harus tahu juga gimana nih kita menjaga kaki-kaki agar tidak terjadi masalah. Karena kalau sudah rusak atau bermasalah di kaki-kaki, itu perbaikannya lumayan mahal ya. Satu, yang pertama mahal, yang kedua juga pemakaiannya malah jadi nggak enak ya. Oke, nah oke, sebelum saya memberikan sharing, jangan lupa subscribe, like, yang mau komen silakan komen di bawah ya. Oke, yang pertama jalanan rusak nih. Ini salah satu penyebab kaki-kaki kita atau kaki-kaki unit kendaraan kita itu bermasalah nih. Nih, bagi kalian yang suka bawa mobil dan sering bawa mobil dan kondisi jalannya itu tidak baik atau tidak bagus, dan kalian memaksakan untuk jalan terus, itu akan riskan ya. Itu salah satu penyebab terbesar kaki-kaki itu jadi bermasalah ya. Contoh, misalnya kalian ini jalan di jalanan yang rusak ya. Di Jakarta contoh lah ya, di Jakarta ini banyak ya jalan-jalanan yang tidak terawat ya. Artinya jalanannya itu berlubang atau rusak. Nah, kalian ini bawanya sudah selonong boy aja ya, jalanan rusak dihantam aja terus. Nah, itu salah satu yang akan mengakibatkan kaki-kaki itu bermasalah ya. Oke, yang lain contohnya, nah kita juga sering melihat jalanan itu atau di gang-gang atau jalanan bukan jalan raya ya, itu poldur ya, poldur yang sangat besar ya. Nah, itu salah satu juga tuh yang penyebab masalah itu ya. Jadi gimana caranya saat kita ketemu poldur atau jalanan rusak, itu kita ngerem slowly aja, ngerem pelan-pelan, sabar. Jadi kita juga sama aja ya, kita punya mobil artinya sama aja kaki-kaki kita itu ya. Kalau kaki kita nggak bermasalah juga, kita juga nggak bisa jalan ya, atau jalannya terganggu ya. Jadi gitu ya. Penyebabnya adalah jalanan rusak, kemudian poldur ya, karena itu akan mempengaruhi kinerja shock breaker ya. Nah, shock breaker itu sebenarnya kan penyangga beban ya, beban mobil. Kalau kita hantam misalnya poldur atau jalan rusak, artinya mobil itu kaki-kaki itu akan berbenturan atau menekan terlalu keras ya. Apalagi sering jalan masuk ke jalan seperti itu. Nah, itu dia, itu yang bikin masalah pada kaki-kaki. Kemudian muatan yang kedua, muatan overload ya. Muatan overload itu juga salah satu nih ya, penyebab kaki-kaki mobil kita akan bermasalah nih ya. Karena beban shock breaker itu punya beban tersendiri ya, punya ukuran beban tersendiri ya. Kalau muatan kita overload, contohnya kita muat barang yang terlalu berat nih, kita sering lihat nih di tol-tol ya, terutama di tol-tol nih, muatan pickup atau truk itu benar-benar tinggi sekali dan beratnya minta ampun. Itu akan menyebabkan kaki-kaki itu akan menahan beban terlalu besar, sehingga ya seharusnya umur shock breaker itu lama karena sering kita bawa beban yang terlalu besar. Nah, jadi umur shock breaker juga jadi pendek gitu. Jadi misalnya ini shock breaker kita beli yang bagus ya, umurnya 4 tahun 5 tahun, karena kita tidak menjaga itu, sehingga shock breaker itu umurnya tidak lama gitu.
paling setahun setengah, setahun ya udah rusak gitu. Jadi tidak peduli mobil kalian sebagus apa, velg kalian sebagus apa, kaki-kaki kalian sebagus apa, kalau kalian tidak menjaga itu ya percuma aja. Itu ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga nih ya, velg tidak sesuai. Nah, ini velg nih termasuk nih banyak yang orang nih memakai velg yang tidak sesuai. Contohnya mobil Vios Limo ini nih, standarnya nih sebenarnya originalnya adalah ring 14 nih. Boleh aja kita untuk naikin ring ya ke 15 atau 16, asal kita tahu nih kapasitas kaki-kaki kita nih. Kalau sudah masuk atau kita pasang ring terlalu besar, nah itu yang masalah ya kan. Jadi misalnya kalian beli unit Vios Limo ini nih, nah, kalau kalian pasang velg terlalu besar, nah itu juga akan mempengaruhi nih. Itu akan merembet ya, misalnya ya sebenarnya tidak ada berhubungan ya. Contohnya ya, kalau kalian terlalu besar di ring, suspensinya nggak dapet, itu akan keras. Yang kedua, nanti kalau berbenturan dengan benda yang keras, contohnya kamu jalan kencang ketemu poldur, ketemu jalan rusak, itu akan bersentuhan dengan bodi. Nah kalau udah bersentuhan dengan bodi itu fatal deh. Oke, itu ya. Nah ini sebenarnya bagian kerusakan kaki-kaki itu bukan hanya di velg ya, itu akan merembet, contohnya ke terot, karet stabilizer, sampai ke bearing ya, long terot juga. Nah itu akan berpengaruh. Jadi akan lebih baiknya kita untuk menjaga ya, atau mencegah ya, daripada kita sudah tidak menjaga ya. Lain halnya kalau kalian punya dana banyak ya. Ya, misalnya kalian banyak duit, velg rusak ganti, shockbreaker rusak ganti, ini rusak ganti, nggak ada masalah. Tapi bagi kita atau bagi saya sendiri nih, ini jadi masalah nih. Ya, intinya bagaimana kita menjaga mobil kita itu seperti menjaga diri kita sendiri ya. Contohnya kalau kita kurang minum juga nggak bagus, apalagi kurang makan ya. Kurang makan itu juga nggak bagus, sama aja sama mobil kita. Artinya dia ini adalah peliharaan kita nih, kita harus jaga semuanya. Oke, nah itu dia ya. Nah, kali ini saya tidak akan masuk terlalu detail ya. Ini saya sharing aja bagaimana tuh menjaga ya, menjaga shockbreaker itu agar tidak cepat rusak. Walaupun namanya mobil kalau kita pakai ya pasti ada umurnya haus, tapi minimal menjaga percepatan kerusakan dari shockbreakernya ya, dan lain-lain di area kaki-kaki. Itu ya. Jadi pesan saya, kalian hati-hati aja di jalan, jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu kencang-kencang. Kalau mau kencang silakan saja, di sirkuit lebih enak, itu sekencang-kencangnya juga nggak masalah. Oke. Nah, yang pasti kalian kalau udah main di sirkuit pasti budgetnya ada loh ya gitu. Kalau di jalanan bahaya ya, bahaya. Dan yang kedua juga bahaya bagi kantong kita ya. Oke, gitu aja ya. Sekedar sharing dari saya. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak sudah pantengin channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.